Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat seluruh sahabat dan sobat episode dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Swadi Idris Amin. Tentunya di acara kesayangan kita, episode Rumah Edukasi. Sahabat dan sobat episode, pada kesempatan kali ini telah hadir di tengah-tengah studio episode dua narasumber kita yang akan membedah tema isu yang kami akan diskusikan pada kesempatan kali ini, yaitu meneropong peluang Pak Sandiaga Uno di Pilpres 2024. Untuk membahas ini telah hadir di studio episode Fungsionaris Partai Gerindra Sulawesi Selatan. Beliau adalah Bapak Andre Aribulu Karenaku dan juga pengamat politik dari Unhas, Bapak Dr. Andi Ali Armunanto. Assalamualaikum Pak Dr. Karen, sehat? Alhamdulillah sehat. Ini di era pandemi ini kan kesehatan yang diutamakan. Sahabat dan sobat episode. Nah, karena kita membahas sosok seorang Bapak Sandiaga Karenaku ini, Bapak Andre Aribulu ini adalah orang yang sangat dekat dengan Pak Sandi selain kader Gerindra. Tentu beliau yang sangat memahami seperti apa pergerakan Pak Sandi dan target-target politik Pak Sandi ke depan. Nah, kemudian Pak Dr. Ali tentu sebagai seorang pengamat politik, beliau pasti sangat intens memantau pergerakan Pilpres menuju 2024. Saya langsung mulai dari Karenaku, saya langsung dari Pak Dr. Andi Ali dulu. Seperti apa kinerja Ban Sandiaga, Pak Dokter, selama beliau menjadi menteri, mengambil amanah itu sampai hari ini, Pak Dokter? Terima kasih, Pak Direktur. Selamat malam, pemirsa episode ya. Jangan lupa di subscribe, biar tambah rame, acaranya tambah besar. Nah ini menarik sebenarnya kalau kita bicara Sandiaga. Saya lupa tanggal berapa WSBK itu akan dilaksanakan, World Superbike itu. Saya rasa itu akan jadi panggung pertama Sandiaga Uno kalau kita bicara proses politik, karena itu akan menggaungkan namanya dengan sangat besar gitu. Dan saya cerita dengan teman-teman di Lombok, sebenarnya bulan ini saya ada acara gitu, ternyata hotelnya sudah habis booking semua gitu. Jadi ternyata harus dibatalkan. Yang saya mau bilang bahwa selama menjadi menteri sebenarnya Sandiaga Uno menunjukkan kinerja yang cukup bagus gitu. Di era pandemi pun inovasi yang dia tunjukkan, misalnya dengan apa yang dia lakukan di Bali, misalnya ide dengan work from Bali misalnya, lalu kemudian kawasan-kawasan ekonomi eksklusif untuk wisata, salah satunya yang lagi rame sekarang Mandalika itu saya rasa akan memberikan efek yang luar biasa. Jadi walaupun kalau kita bawa dia ke konteks politiknya, ini kemudian menjadi sebuah bekal bisa menjadi modal, menjadi modal, karena memang salah satu menteri yang menunjukkan kinerja bagus walaupun tidak diberikan wewenang berlebihan, saya rasa, oleh Jokowi, dan mungkin kita tahu juga alasannya kenapa tidak diberikan wewenang berlebih seperti yang lain, tapi kita juga bisa lihat bahwa meskipun dengan keterbatasan yang dia miliki, dia sebenarnya sudah menunjukkan kualitasnya sebagai bisa memaksimalkan Pak Dokter seorang menteri. Baik, pembuka dari Pak Dr. Andi Ali, sahabat dan sobat episode, saya langsung ke Karenaku dulu. Seperti apa? Ini Pak Sandi benarkah akan maju? Karen, apakah betul-betul beliau sudah bulat? Karena kalau kita lihat beliau posisinya, beliau kan memiliki irisan politik yang sangat kuat dengan dua tokoh yang juga
disebut-sebut calon kuat akan maju Pak Prabowo dengan Pak Anies Baswedan. Nah kira-kira seperti apa beliau menatap 2024? Apakah hampir pasti beliau akan menuju ke sana atau bisa saja dia mendahulukan Pak Prabowo atau dengan Pak Anies sekarang? Ya, terima kasih Pak Dir, Pak Suhadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa IP Show di rumah edukasi. Jangan lupa subscribe. Supaya kita semakin banyak subscribe, semakin banyak manfaatnya bagi kita semua. Karena ini rumah edukasi. Rumah edukasi, jadi kita memberikan informasi dan saran, share, pendapat semuanya, Pak Dir. Nah, sesuai tema malam hari ini, memang Pak Sandiaga dalam beberapa waktu terakhir, ya boleh dikatakan hampir 1 tahun ini, diberikan kepercayaan oleh Bapak Presiden Joko Widodo menjadi salah satu pembantunya. Dia diberi jabatan atau diberi kewenangan untuk mengurusi pariwisata dan ekonomi kreatif. Nah, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang dipercayakan kepada Pak Sandi ini adalah sektor yang dalam masa pandemi sekarang ini adalah sektor yang mungkin paling telak terkena pukulannya. Benar. Ya, dibanding sektor-sektor yang lain. Karena pandemi ini memang memporak-porandakan hampir seluruh aspek kehidupan, bukan saja di Indonesia tapi seluruh dunia. Seluruh dunia. Nah, padahal pariwisata Indonesia itu khususnya barangkali yang mungkin dikenal sebagai pusat pariwisata itu ada di Bali. Kondisinya memang 90% sudah kembali normal. Waktu pertama itu 90% sudah betul-betul porak-poranda. Padahal gambaran kesuksesan untuk membangun pariwisata adalah di Bali. Di Bali, betul. Ya, tadi Pak Dokter mengatakan sempat pasang makanan work from Bali, tapi dengan kondisi Bali yang rawan dan tidak terbuka pada saat itu. Worknya jadi susah dilaksanakan di sana. Iya, susah sekali. Ya, jadi memang posisi Pak Sandi sebagai menteri itu memiliki tugas yang sangat berat, ya. Kemudian diberi lagi mungkin sebatas seperti waktu untuk mengatasi pandemi atau mengembalikan citra pariwisata Indonesia. Selambat-lambatnya 1 tahun baru ada penilaian. Nah, 1 tahun itu ya mungkin sekitar akhir tahun ini beliau 1 tahun menjabat. Jadi kalau kami melihat dalam proses politik untuk menuju 2024, kalau kami melihat sekarang ini, Pak Sandi fokus untuk menyelesaikan target-target diberikan Pak Jokowi ya, belum mengarah ke sana. Ya, belum pernah untuk langsung mengarah ke strike to the point menuju 2024. Memang sih dalam posisi sebagai Menteri Pariwisata itu tugasnya mungkin keliling Indonesia, ya. Tapi ini sama sekali tidak pernah dimanfaatkan untuk melakukan, katakanlah, seperti tanda kutip, itu quote and quote itu kampanye gitu, nggak pernah. Jadi Pak Sandi betul melaksanakan tugas. Dan perlu diketahui bersama, posisi Pak Sandi dalam konteks pilpres nanti itu handicapnya cukup banyak. Ya, yang pertama tentu beliau sebagai salah satu wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, bosnya namanya Pak Prabowo Subianto di Gerindra. Yang kedua, handicap yang kedua mungkin lebih berat lagi, beliau adalah pembantu presiden. Joko Widodo. Nah, 2 tokoh bangsa ini, ya kalau kita bahasa Makassar dan sini ya untuk mempatabe itu pelan-pelan begitu Pak. Itu membutuhkan waktu yang sangat berat ya. Tengok kain candu 2, itu istilah-istilah seperti ya. Ini perlu Pak Sandi sampai sekarang masih menjaga ritme posisi dia sebagai salah satu anggota Dewan Pembina dan salah satu pembantu Bapak Presiden. Nah, kita lihatlah dalam perkembangan ke depannya, memang seperti yang kita ketahui, seperti tadi Pak Dokter yang katakan, ada beberapa yang diberi jalan, seolah-olah diberi jalan untuk menuju ke sana. Ya, banyak tokoh-tokoh bangsa yang diberi jalan oleh Bapak Presiden. Tapi saya secara pribadi mungkin ataupun sebagai salah satu pengurus di Partai Gerindra Sulawesi Selatan tidak melihat bahwa jalan diberikan ini adalah untuk pilpres, tapi mungkin jalan diberikan adalah menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan Bapak Presiden.
Mungkin pembukaan begitu dulu Pak Dir. Baik, pembuka dari Karendaku. Saya lebih akrab memanggil beliau Karendaku. Saya Pak Dir panggilnya. Karena saya ada di buahnya di grup. 3 kali dikasih keluar karena lebih saya memasukkan konten lebih dari 5. Awal-awal Awal-awal bahaya ini. 5 gambar dikasih keluar. Kan terlalu banyak grup, nggak ada hampir 300 orang di sini. Baik, sahabat dan sobat Ibiso. Kita pendalaman. Ya. Nah, ini kan dalam sebuah kerja politik yang saya pahami, seorang menteri berkinerja bagus, itu adalah kerja politik. Kan? Iya. Bagaimana Pak Dokter? Betul. Nah, sejauh ini memang dalam kacamata Pak Dokter sendiri, sudah efektifkah beliau dalam kapasitas sebagai tokoh yang sangat besar kemungkinannya dilirik atau maju? Nah, kan persoalan waktu saja. Saya pikir ketika beliau sudah memutuskan untuk hijrah dari dunia usaha ke dunia politik, ya pasti sudah mengarah ke itu, dan itu sangat wajar-wajar saja Pak Dokter. Sampai hari ini Pak Dokter yang kita lihat beliau sudah sesuaikan dengan alur-alur yang mengarah pada peningkatan elektoral dari kerja-kerja beliau. Ya, yang pertama saya mau bilang, Sandi ini adalah lovable person, gitu ya, orang yang sangat gampang membuat orang jatuh hati. Nah, Orangnya asik. dia orangnya asik, ganteng, Iya, performance jangan dibilang. pinter, dan kalau kita berbicara masalah politik, penampilan itu salah satu modal. Ya, saya sepakat Pak. Penampilan Performance itu salah satu cukup. modal. Jadi dalam teori Cukup politik mempengaruhi. pun yang diajarkan di sekolah-sekolah politik itu, salah satu yang menjadi sumber pengaruh, yang kita sebut sebagai sumber pengaruh, itu adalah penampilan fisik, dan itu dia punya. Belum lagi kemudian penampilan fisik itu kemudian dibungkus dengan karismanya. Karismanya. Jadi Pak Sandi itu selain ganteng, karismatik. Berkhidmat. Saya sepakat kali itu Pak Dokter. Sepakat saya. Itu yang kemudian membuat dia menjadi orang yang gampang untuk dicintai, gitu ya. Di sisi lain, pemilih kita atau masyarakat kita memposisikan Pak Sandi ini berbeda dengan posisi Pak Anies, Pak Jokowi, Pak Prabowo maupun lainnya. Iya. Gitu ya. Pak Sandi ini diposisikan sebagai ikon milenial, Ikon. dan kita tahu sendiri bahwa di 2024 itu yang berkuasa milenial, gitu ya, karena 60% pemilih kita di saat itu adalah generasi milenial, gitu. Jadi itu saja saya rasa itu sudah menjadi modal yang sangat baik, yang sangat besar, gitu ya. Walaupun memang tadi sudah dijelaskan bahwa tentu ada apa saya nyebutnya barrier, gitu ya, ada penghalangnya, gitu. Yang pertama karena dia bukan pemilik partai, Bukan pemilik partai. Dan juga tidak berada pada puncak pengambil keputusan strategis, gitu. Jadi kadang-kadang kan menteri itu tidak dihitung, gitu, yang dihitung presidennya. Jadi sehebat apapun menterinya, kinerjanya yang dihitung presidennya. Presidennya Nah, menikmati. Jadi itu saya rasa yang mungkin akan jadi barrier. Tapi kita juga bisa lihat bahwa sebenarnya ketika dia menjadi menteri, ya dia cukup bekerja saja, gitu, karena kemudian itu yang akan menjadi modal. Tapi kalau kita lihat dari faktor eksternal, misalnya sekarang kan ada partai yang kebingungan sebenarnya untuk mencari figur, dan itu terjadi di partai-partai besar. Partai-partai besar benar. Itu terjadi di partai-partai besar, ketidakmampuan menciptakan figur yang Berkualitas.
setara Jokowi misalnya. Dan itu kemudian membuat orang-orang seperti Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Sandiaga Uno, itu Ridwan Kamil, itu kemudian mulai menjadi alternatif gitu. Dan dengan kondisi ini, saya rasa tanpa bekerja pun sebenarnya atau tanpa memasarkan diri pun para pelaku pasar politik itu Iya. akan mencari mereka. Maka mencari mereka. Karena ada kebutuhan itu, apalagi misalnya ketika pilpres dilakukan bersamaan dengan pileg, maka penokohan itu menjadi penting untuk perolehan suara partai, karena itu akan menciptakan polarisasi. Dan polarisasi inilah yang akan di partai politik akan mengambil benefit dari polarisasi itu. Begitu mereka tidak mampu menciptakan arus-arus yang bisa menciptakan polarisasi itu, tentu saja partai ini akan kehilangan momentum. Nah, sementara kalau kita perhatikan polarisasi tokoh ini kan semakin lama semakin menipis. Dan sebentar lagi mungkin ada yang akan terlempar. Ya, nggak usah kita sebut ya. Mungkin kita tahu semua ya siapa yang akan terlempar itu. Tapi saya rasa Sandi itu nanti akan mulai dilirik gitu. Dan ini sebenarnya suasananya sudah terasa sekarang gitu ya. Ketika partai mencoba istilahnya Bu Susi cek ombak gitu ya, dan ternyata cek ombak hasilnya selalu negatif, maka tentu nanti akan butuh alternatif. Tapi ya alternatif itu juga sangat ditentukan oleh konstelasi politik yang terus berkembang. Baik, sahabat dan sobat IPISO, pendalaman dari Pak Dr. Andi Ali memperkaya diskusi kita. Saya kembangkan ke Karenakku dulu. Ini kan saya baru-baru juga selesai survei, ada perintah secara nasional, tapi belum saya rilis, mungkin beberapa hari ke depan. Memang kalau dilihat Karen, kelihatannya Pak Prabowo ke depan semakin sulit karena polarisasi dan framing pemikiran pemilih saat ini memang mengarah pada figur-figur yang lagi tren saat ini. Kelihatannya memang selain Bang Anies dengan Ganjar yang primadona sampai hari ini, itu akan mulai terganggu dengan sosok seorang Sandiaga, sosok seorang Ridwan Kamil. Saya melihat bahwa dengan AHY, saya melihat ketiga figur ini bisa kalau bisa memaksimalkan potensi-potensi yang sebenarnya juga mereka miliki untuk menyaingi Anies dengan Ganjar, itu sebenarnya mereka bisa tampil sebagai figur-figur baru yang akan muncul surveinya mungkin 6 bulan ke depan sampai 8 bulan ke depan, karena masih ada hampir 3 tahun Pak Dokter karena. Nah, saya berbicara tentang Pak Sandi. Menurut saya Pak Sandi ini kan ya tidak ada utang piutang lah sama Pak Prabowo. Artinya walaupun ada tradisi junior meminta izin patabe kepada senior, tetapi kan beliau tidak ada beban. Justru malah Pak Anies sebenarnya yang memiliki beban itu ke Pak Prabowo. Nah, karena Pak Anies ini kan datang hadir sebagai calon gubernur, itu betul-betul Pak Sandi dengan Pak Prabowo yang menjadi otak intelektual dan lain-lainnya kan gitu. Nah, saya pikir ini kan tidak ada penghalang. Artinya tinggal yang mungkin perlu diperjelas Bang Sandi, dia bermain di wilayah mana? Apakah bermain di wilayah irisan yang sama dengan Pak Prabowo itu sendiri, atau bermain di wilayah irisan yang sama dengan Bang Anies karena mereka pasangan kemarin di Pilgub, atau dia coba keluar karena di barisan Jokowi sendiri saya lihat baru Ganjar yang menikmati irisan politiknya, karena tokoh-tokoh yang dekat dengan Pak Jokowi sampai hari ini, Puan Maharani sendiri juga belum mampu menikmati irisan politik Jokowi itu sendiri. Nah, kira-kira karena aku sebagai orang dekatnya melihat
seperti apa arah politiknya Bang Sandi? Apakah dia akan bermain di irisan yang selama ini beliau rawat, atau coba mengkreasikan keluar? Ya, jadi Pak Dir, kalau sedikit kita masuk ke hal yang lebih dalam seperti Pak Dokter tadi menyampaikan, ada sesuatu hal yang cukup menarik kalau bisa kita analisa bersama-sama seluruh ya pemerhati politik lah di tanah air terkait jadwal pemilu, jadwal pilpres. Kemarin itu yang pertama ada wacana mengatakan bahwa jadwal pilpres ini Februari pemilihan presidennya itu pertama ada wacana mengundurkan, ada perpanjangan masa jabatan. Nggak tahu gimana proses di DPR-nya, tapi wacana itu sempat muncul. Yang kedua yang lebih menguat adalah tanggal pelaksanaan pemilu yang sebelumnya 9 April mundur ke 15 Mei. Sebenarnya mundurnya itu cuma lebih sebulan sedikit, sebulan 4 hari, 9 April ke 15 Mei. Tapi kalau kita mencermati tanggal itu, masa jabatan presiden itu berakhir di 20 Oktober 2024. Mau tidak mau harus ada presiden baru dilantik 20 Oktober. Nah, kalau dia mundur ke 15 Mei pemilunya, kenapa jadi kencang pembahasannya DPR? Maka proses pemilihan presiden itu hanya berlangsung satu putaran. Iya, didesain satu putaran. Iya. Saya kira ini proses politik yang cukup dalam dipelajari oleh para tokoh-tokoh bangsa kita ini, sehingga memunculkan wacana pemilu itu 15 Mei. Kalau itu disetujui DPR, maka bisa dipastikan kalau wacana masa jabatan presiden tidak diperpanjang, maka mau tidak mau 20 Oktober 2024 harus ada presiden baru. Ketika 15 Mei ditetapkan menjadi jadwal pilpres atau bersamaan dengan pemilu, maka proses pemilihan presiden itu hanya berlangsung satu putaran. Satu putaran. Tidak bisa dua. Meskipun telatnya cuma 1 bulan, 4 hari. Ini hanya berlangsung satu putaran. Kalau berlangsung satu putaran, maka calon maksimal 4. Maksimal 4 orang. Presiden, wakil presiden, presiden, wakil presiden. Hanya 2 pasang calon. Berarti itu kembali ya. Bisa PTN. Karena itu menang kalah saja, tidak ada putaran kedua. Kan harus 50 plus 1. Ya, harus 50 plus 1. Nah, ketika posisi hanya 4 yang bisa naik panggung, nah ini maka kita coba baca situasi yang ada. Berapa pemain yang mau masuk ke langgar? Nah, kalau kita menghitung seperti itu, maka pertama adalah coba di klaster. Klaster seperti tadi kata Pak Dokter, ada pemilik partai dan ada bukan pemilik partai. Kalau pemilik partai boleh dikatakan yang aktif sekali, boleh dikatakan muncul di wacana di media itu yang pertama pasti Pak Prabowo. Milik Partai Gerindra, Ketua Umum sekaligus Ketua Pembina. Kedua Erlangga Hartarto, Ketua Partai Golkar. Ketiga Puan Maharani, bukan ketua partai tapi pemilik partai. Selebihnya tidak punya partai. Selebihnya kita baca siapa-siapa ya, kita analisa aja. Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, ya, yang beredar kuat ini calon presiden menurut saya kan. Kemudian Sandiaga Salahuddin Uno, muncul sempat Erick Thohir, ya. Muncul sempat ya katakanlah kita mesti hitung juga tokoh kita dari Sulawesi Selatan, ada 2 yang sekarang mengemuka, Pak Sarul Yassin Limpo dan Amran Sulaiman. Belum lagi plus-plus yang coba-coba muncul Pak Ridwan Kamil dan sebagainya. Nah, dengan menganalisa bahwa ada pemilik partai dan bukan pemilik partai, maka yang kemungkinan masuk menjadi head-to-head itu 3 orang dulu. 3 orang dulu. Pak Prabowo, Pak Erlangga, dan Puan Maharani. AHY boleh dikatakan, tapi AHY kalau kita melihat dari beberapa pembicaraan dan kesempatan yang memungkinkan, dia ada posisi wakil presiden. Di wakil presiden. Ya, kalau kita melihat. Fasternya kita bagi kan. Posisiannya. Iya, ya posisinya itu di wakil presiden. Yang presiden dulu 3 Pak. Selebihnya katakanlah yang tadi ada Pak Anies, Pak Sandi, Pak Ganjar Pranowo, Erick Thohir, Ridwan Kamil, Syahrul Yassin Limpo, Amran Sulaiman. 7 orang memperebutkan 1 tempat tersisa.
ketua 4. Satu tempat tersisa. Jadi cukup menarik ini. Cukup menarik. Bagaimana klasemen ini disusun sehingga memperebutkan satu kota lagi. Nah, kalau kita melihat situasi yang ada tentu tergantung chemistry antara masing-masing calon. Ya, coba kita analisa baik-baik. Misalnya cukup menarik sih sebenarnya kalau kita pecah-pecahan seperti itu kan. Prabowo Sandi agak berat. Agak berat. Karena butuh tambahan Perlu partai. tambahan. Ya, kemudian Prabowo Puan sudah ada relawannya coba deklarasi. Ini memungkinkan. Pola ini yang sementara dibangun. Kan? Pola yang memungkinkan. Tapi kalau kita analisa secara sedikit lagi, Pak Ganjar lebih menikmati seperti saya tadi daripada Ibu Puan Maharani di PDIP. Di PDIP. Apakah Prabowo Ganjar cocok? Itu tanda tanya kan? Misalnya kalau PDIP meloloskan Ganjar Pranowo-nya tanda tanya. Iya. Partai Golkar kapasitas ya mohon maaf mungkin lebih besar popularitas Partai Golkarnya daripada Pak Erlangga. Pak Erlangganya Makanya dia sendiri. digenjot untuk naik. Ya katakanlah mungkin ya kalau kita pecah-pecahkan sedikit, minimal seperti tadi kita diskusi sedikit-sedikit luar, Golkar selalu memposisikan sebagai operator. Minimal menjadi operator. Apakah dia pilot atau co-pilot, minimal dalam kendaraan ini dia bisa jadi bensinnya, bisa jadi kursinya, dan sebagainya. Penting dia ada dalam kendaraan. Ciri khas Partai Golkar. Betul. Begitu kan? Jadi dari 3 keluarkan 1, tinggal 2 kan? Tinggal 2. Yang 7 ini 2. Tadi tinggal 1 kemungkinannya bisa jadi 2 masuk mengisi. Nah ini 2 yang kita analisa baik-baik. Jadi saya kira untuk proses menganalisa ini ya perlu panjang. Kalau yang non partisan katakanlah Pak Erick Thohir, Pak Amran Sulaiman, Anies Baswedan, ini non partisan, tidak punya basis partai, mungkin punya basis politik, tapi untuk beli partai harus shopping pasti. Ya, shoppingnya bukan satu partai. Shoppingnya banyak partai. Jadi perlu logistik yang cukup luar biasa. Minimal 3. Minimal 3. Jadi kalau menghitung logistik di antara Erick Thohir, Anies Baswedan, Amran Sulaiman ini mungkin Anies paling lemah. Iya. Di antara 3 orang ini. Kalau logistik, kita analisa secara luar. Jadi dari 7 keluar lagi 1 kan? Lagi 1. Jadi itulah pelan-pelan kita akhirnya ketemu itu sebenarnya. Ketemu. Cuma memang waktunya masih cukup prematur kita bahas itu, tapi kalau menurut hemat kami terutama kami di Partai Gerindra tentu kesempatan pertama kami berikan ke Pak Prabowo. Terserah beliau sebagai kingmaker kah atau tetap beliau sebagai playernya, kami tetap loyal ke Pak Prabowo. Untuk posisi Pak Sandi ya tentu saat sekarang ini ya selain menteri juga wakil ketua dan pembina, pertama targetnya adalah memenangkan Partai Gerindra, dan kalau Pak Prabowo maju ya mau tidak mau begitu posisinya sekarang. Jadi Anies tadi makanya dari 10 orang ini kan sudah kurang 4 kan, sisa 6, cari lagi 2, gugurkan lagi 2, 4. Seperti itu coba nih. Saya kira Pak Dir tahu lah cara pola-pola seperti itu. Baik sahabat dan sobat episode pendalaman dari Karendaku, dalam mendalami diskusi kita ini sangat menarik. Inilah tanda-tanda seorang politisi senior yang berpengalaman. Sejak dari dini sudah punya pemetaan politik yang sebenarnya sangat matang, sangat ilmiah, yang oleh lembaga survei konsultan politik pasti sepakat dengan analisis itu. Pak Dokter, tadi menarik sekali analisa-analisa politik dari Karendaku. Memang kalau dilihat kondisi Pak Prabowo ini kan dia yang menentukan arah untuk menciptakan satu gerbong. Saya sepakat itu. Sulit bagi gerbong lain memulai kecuali dari Pak Prabowo-nya sendiri. Dialah memang tokoh yang bisa sejak dari dini menciptakan satu gerbong politik karena bermodalkan Partai Gerindra 12% karena Cuma memang yang beliau patut hitung secara matang adalah apakah kehadiran beliau di 2024 itu masih dianggap masih layak, masih tepat. Karena kan begini, Gerindra kan tidak boleh jatuh ke jurang yang sama seperti 2014 dan 2019, artinya kalah dalam pertarungan. Nah kalau saya secara pribadi melihat berdasarkan juga gambaran riset yang kita lakukan dan yang kami kumpulkan, panggung 2024 panggungnya
tokoh-tokoh selebel generasi Pak Anies, Pak Ganjar, Pak Sandi, Pak Ridwan Kamil. Kelihatannya semakin ke depan semakin menurun penerimaan publik terhadap Pak Prabowo karena publik merasa bahwa eranya dan ini yang sulit karena kan tidak bisa tidak bisa dibendung kalau pemilih yang mengarahkan itu. Nah seperti itu. Kemudian yang kedua yang menarik juga di bedah Pak Dokter, antitesa dari Pak Jokowi itu sendiri. Apakah memang publik mencari antitesa dari Pak Jokowi dan ada di mana kira-kira antitesa itu? Apakah itu berasal dari menteri-menterinya atau dari kelompok-kelompok oposisi? Pak Dokter. Kemudian yang kedua, seperti apa Pak Sandi harus memposisikan diri untuk mengatasi problem politik tadi yang memang saya sepakat dengan Karina. Desainnya ini mengarah ke itu. Ketika dipaksakan pemilu serentak dan waktunya diundurkan dari Februari ke 15 Mei, itu membuat memang potensi head-to-headnya lebih besar. Seperti apa kita melihat arah Pak Sandi untuk bisa Pak Sandi berada pada posisi yang tepat? Yang pertama mungkin ya terkait head-to-head ini memang hal yang skenario politik yang yang paling mungkin, yang paling possible untuk dilaksanakan itu dengan melihat polarisasi politik yang saat ini pun kan hanya mengarah ke kedua, itu hanya mengarah kedua. Bahkan kalau kita anggap ini sebagai polarisasi yang ekstrim, hanya satu calon presiden yang bisa muncul gitu ya. Iya. Nah kalau Gerindra sudah berkoalisi sama PDIP, yang lain pasti ikut gitu. Sementara sekarang mereka menguasai 82% di parlemen gitu. Jadi bisa saja saya calon tunggal juga gitu. Dan potensi itu juga ada ya. Makanya kemudian di DPR kemudian selain tadi perpanjangan masa jabatan presiden juga ramai dibahas tentang pencalonan independen gitu ya. Karena mungkin yang 18% ini sudah mati akal gitu ya. Gimana caranya mau mengusung kalau syaratnya tetap 20%. Makanya kemudian opsinya di DPR ya presidensial threshold-nya dihilangkan ya, dengan mencoba meyakinkan anggota parlemen yang lain bahwa presidensial threshold itu tidak dibutuhkan. Jadi sebenarnya yang menjadi kunci nantinya ini adalah undang-undang yang pertama silamandemen undang-undang 45, makanya dikebut terus ini ya, negosiasinya. Dan yang kedua mungkin tidak lama lagi juga akan mulai dibahas lagi aturan pemilu ini. Kan memang sudah ini, tapi agak kendor lagi karena yang mengedepan ini amandemen Undang-Undang Dasar 45. Itu apapun perubahan yang terjadi di situ, ini akan menjadi kunci sebenarnya apa yang akan terjadi ke depannya. Nah, kalau batal dirubah kan opsinya itu amandemen atau kembali seperti yang dilakukan Soekarno, kembali ke Undang-Undang Dasar 45 atau kembali ke Undang-Undang Dasar 45 dengan adendum. Nah, mungkin yang akan jadi opsi amandemen gitu, karena di situ ada banyak kepentingan politik di situ. Tapi memang yang bermasalah kemudian misalnya kalau 3 periode, maka Pak JK dan SBY bisa ikut lagi gitu ya. Kalau dikasih 3 periode, dikasih perpanjangan masa jabatan, mungkin akan ribut. Maka kemungkinan besar itu tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Yang turunan-turunannya itu yang kadang-kadang tidak diperhatikan, tapi itu yang ini termasuk misalnya mungkin orang tidak memperhatikan nanti undang-undang pemilu tiba-tiba sudah disahkan gitu. Nah, kalau masih presidensial threshold-nya setinggi itu, tentu saja memang kalau presidensial threshold masih 20% atau malah mungkin dinaikkan, tentu tidak akan banyak gitu ya. Maksimal 3. Maksimal 3. Dan
untuk berkoalisi pun sebenarnya dengan 20% itu akan memaksa orang membentuk minimal winning coalition gitu ya. Yang penting tidak perlu memperhitungkan ideologi segala macam, yang penting cukup 50+1 gitu biar bisa menang gitu. Itu kan yang terjadi. Nah, itu akan mendorong juga menjadi polarisasinya kembali menjadi dua. Nah, dengan pertimbangan-pertimbangan itu tadi, misalnya dengan sempitnya waktu pemilu, ada presidensial threshold, konstelasi di parlemen saat ini memang semuanya mengarah ke head to head gitu. Jadi ininya. Nah, dalam proses head to head itu tadi seperti tadi dibilang Pak Andri, ya kemungkinan memang yang akan mendapat giliran pertama ya pemilik partai tentu saja, atau anaknya pemilik partai gitu ya, atau anaknya pemilik partai. Nah, itu kemungkinan besar itu yang akan dikedepankan gitu. Nah, terkait misalnya kemudian apakah presiden nanti akan muncul sebagai antitesa Jokowi, saya rasa sosok Jokowi walaupun pembantu-pembantunya dibenci, tapi Jokowi tetap disayang oleh masyarakat. Itu yang saya lihat gitu. Jadi misalnya masalah pandemi ini orang tidak salahkan Jokowi, yang disalahkan Pak Luhut gitu. Pak Luhut, Pak Erik, utang negara menumpuk, yang disalahkan Sri Mulyani. Jokowi ada manusia. Walaupun yang lainnya ribut ya, yang lainnya ribut menyalahkan Jokowi, tapi masyarakat kita tidak peduli, Jokowi ini kesayangan. Nah, sehingga memang ketika kita mengharapkan ada calon yang muncul yang jauh dari situ, tentu butuh effort yang lebih besar, butuh usaha yang lebih besar untuk mengalihkan preferensi pemilih gitu, karena preferensi gaya kepemimpinan itu sudah melekat gitu. Jadi bahkan kemudian itu kan kemudian jadi jargon politik di mana-mana gitu ya. Siapa yang rajin belusukan, ya, siapa yang suaranya pelan, itu yang banyak dicintai sama orang. Nah, sosok Ganjar misalnya sangat dekat dengan sosok Jokowi, citra Jokowi itu gitu loh. Sandiaga Uno sesuatu yang berbeda, tapi kemungkinan dia punya segmentasi tersendiri. Dia berhasil membangun chemistry tersendiri. Jokowi itu Ganjar mungkin akan dipilih oleh pemilih-pemilih yang romantis gitu ya, yang mengingat gaya-gaya seperti Jokowi yang ada pada diri Ganjar, termasuk Jawanya yang mendok itu. Nah, sementara Sandi itu segmennya berbeda dan dia punya nilai jual seperti tadi yang saya bilang. Kita sedang booming demografi. Pemudanya lebih banyak. Sandi ini lebih gampang diterima oleh sosok muda dan segala macam, sehingga dengan segala apa yang dimilikinya, sehingga kemudian dia lebih gampang untuk diterima. Nah, dalam perspektif itu kemudian Sandi sebenarnya bisa muncul, tapi itu tadi bahwa memang baik Ganjar, Anies, Ridwan Kamil, Sandi itu political mereka menjadi alternatif kedua. Itu karena lapis pertama tadi ini ya dengan pola yang ada sekarang ya tentu saja yang akan sangat menentukan adalah pemilik partai gitu. Syukur-syukur kalau pemilik partai ini kemudian bisa membaca konteks, lalu kemudian legowo untuk mendorong memang pemimpin-pemimpin yang diinginkan masyarakat. Iya. Tapi kemudian kita juga tidak boleh lupa bahwa praktek berdemokrasi di Indonesia itu tidak seperti di Amerika gitu. Kita tidak liberal. Praktek berdemokrasi kita itu elitis. Jadi semua pilihan-pilihan itu harus berasal dari elit gitu. Tidak berasal dari bawah. Gitu. Jadi kadang-kadang percuma orang survei yang ditetapkan oleh
partai itu lain. Ini terjadi di Pilwali, Pilgub itu kan yang seperti itu. Jadi faktor itu juga semestinya kita perhatikan. Baik. Pendalaman dari Pak Dr. Andi Ali memperkaya diskusi kita, sahabat dan sobat episode. Kareng, ini kalau dilihat situasi politik memang menurut saya harusnya partai politik ini lebih memperluas undang-undang atau aturan agar ruang-ruang mereka lebih terbuka. Karena menurut saya dengan pertarungan tanpa petahana dan partai sekelas Golkar, PKB yang memiliki banyak kursi ya, yang bisa mempengaruhi DPR, itu membiarkan polarisasi itu terjadi. Menurut saya itu sangat disayangkan. Padahal disinilah sebenarnya momentum 2024 rakyat bisa menseleksi tokoh-tokoh yang potensial. Karena tanpa Jokowi, jadi mereka bisa mencari apakah sintesis dari Jokowi, misalnya yang mana yang lebih mendekati atau antitesa dari Jokowi yang mana yang lebih cocok. Nah, harusnya gitu. Dan saya berharap juga Pak Jokowi membuka ruang-ruang seperti itu. Kenapa? Karena kasihan juga tokoh-tokoh kita yang sangat potensial. Ini kan bukan hanya 1-2. Tadi kita menyebut ada sampai 7 tokoh-tokoh kita yang potensial, dan ruang-ruang demokrasinya harus terkungkung karena sebuah polarisasi keinginan elit. Kan itu. Itu menurut saya yang harus kita sama-sama edukasi, Pak Dokter ya, karena itu. Saya secara pribadi berharap Pak Jokowi membukakan ruang kepada tokoh-tokoh kita ini untuk bersaing secara sehat, tentunya menciptakan panggung-panggung yang lebih daripada 2 pasangan. Nah, Kareng, apakah ada kemungkinan Pak Prabowo tidak maju, Puan mengalah, Sandi dipasangkan dengan Ganjar? Perpaduan antara PDIP dengan Gerindra. Mengarah Pak dia. Dan kemudian yang kedua, saya punya kacamata Pak Kareng, yang bisa menciptakan gerbong di luar Prabowo itu cuma Amran Sulaiman. Kalau saya, karena Amran Sulaiman itu yang saya tahu, dia dekat dengan 2-3 partai dengan kekuatan finansial yang sangat kuat. Tetapi sampai hari ini saya lihat Pak Amran ini itu pro Jokowi banget, artinya dia sangat ikut sama polarisasi Jokowi. Nah artinya banyak yang menjagokan bahwa dia kemungkinan masuk pada paket yang diinginkan Jokowi. Tetapi tentu ketika itu terjadi maka Pak Prabowo diperhadapkan pada 2 pilihan. Apakah tetap bertahan pada pola yang saat ini beliau bangun, yaitu tetap berada pada jalur-jalur Jokowi, atau mengembalikan pola yang beliau sempat tinggalkan untuk kembali memperkuat konsolidasi dengan menyatukan tokoh-tokoh yang potensial. Apakah beliau langsung yang terlibat sebagai calon atau yang lain? Kira-kira potensi-potensi itu bisa terjadi dalam kacamata Karendaku sebagai orang yang dekat dengan beliau-beliau. Jadi Pak Dir, jadi begini, seperti disampaikan Pak Dr. Ali tadi, ya, Bapak Jokowi ini adalah apapun yang terjadi pada bangsa ini, rakyat sayang sama Jokowi. Iya, betul. Saya sedikit keluar, saya mungkin sebentar sedikit keluar dari posisi sebagai Gerindra atau teman Pak Sandi, tapi sebagai masyarakat umum aja untuk melihat sosok Pak Presiden ini. Yang pertama kita melihat Pak Jokowi ini tentu sudah banyak belajar apa yang pernah atau dilakukan oleh Bapak Presiden sebelumnya, Pak SBY, secara politis. Ya, kalau kita melihat peran daripada Pak SBY dalam 10 tahun memimpin Indonesia kan cukup luar biasa. Ya, Demokrat dari 7 menjadi 21%, kemudian koalisinya luar biasa. Itu sudah sangat dipelajari oleh Pak Jokowi. Karena kita melihat sekarang ini, kalau kita melihat, saya tadi sudah mengatakan bahwa saya keluar dari Gerindra, keluar dari Pak Sandi, sebagai masyarakat umum saja, melihat bahwa Bapak Presiden ini punya insting politik yang cukup luar biasa. Ketika melihat Partai Nasdem agak maju mundur, ya,
tiba-tiba dalam 2 bulan terakhir PAN merapat ke kabinet, ke apa, Indonesia Bersatu, Indonesia Maju ya. Indonesia Maju. Ini berarti ada pengalaman yang dipakai oleh Bapak Jokowi untuk menjaga posisi tadi. Kalau tinggal Demokrat dan PKS, ini 7 tambah 7, 14. Tidak cukup. Iya, 14, 86. Posisi 86% ini coba dijaga terus sama Bapak Presiden. Dengan kondisi 86% ya, mau tidak mau, kekuasaan ada di tangan Bapak Jokowi. Mau tidak mau. Ya. Seperti disampaikan Keluar 1 pun tetap 80%. Keluar 2 pun tetap 70%. Dan lain dengan Pak Prabowo kan cuma 60% kalau nggak salah dia menguasai kabinet. Jadi melihat situasi seperti sekarang itu apa yang terjadi ketika mungkin Bapak SBY dalam segi politik ya, pembangunan sebenarnya luar biasa, tapi dari segi politik kita melihat bahwa setelah pasca SBY untuk meloloskan Pak AHY menjadi menteri pun itu luar biasa lobbynya kepada kanan kiri semua partai, itu kan tidak mencapai apa yang diinginkan kan. Nah itu Pak Jokowi tidak mau seperti itu. Saya lihat, kami melihat seperti itu. Jadi tentu dia menjaga ritme yang ada. Setelah pasca dia sebagai presiden, dia masih menguasai partai-partai yang ada ini. Sehingga mungkin masih ada tujuan-tujuan politik yang tidak tercapai ketika 10 tahun, itu bisa diteruskan oleh siapa yang dia pilih. Regenerasi. Nah, dengan kondisi seperti ada sekarang, apa yang kita tadi Pak disampaikan, Pak Dokter sampaikan bahwa katakanlah ada satu kandidat yang cukup luar biasa misalnya, punya logistik luar biasa, kemudian punya basis massa luar biasa, tapi ketika dia berhadapan dengan katakanlah calon yang dipilih oleh Bapak Jokowi, dia menjadi tidak punya apa-apa. Iya. Ya, karena beliau menguasai segala lini untuk menuju Pilpres. Jadi memang contoh misalnya contoh seperti sahabat saya Pak Sandi ya, katakanlah kalau kita tanda kutip ya, elektabilitas naik, kemudian popularitas naik, otomatis elektabilitas juga naik, kemudian dari segi logistik saya kira cukuplah untuk maju di Pilpres. Tapi kalau saya melihat tanpa dukungan dari Bapak Presiden itu agak sulit. Jadi tentu Pak Sandi tidak akan serta-merta meskipun punya popularitas dan elektabilitas yang tinggi, dia akan langsung menyatakan diri atau deklarasi sebagai calon presiden atau calon wakil presiden dan siapapun pasangannya tanpa restu dari Pak Jokowi. Pak Jokowi. Jadi kuncinya memang dalam kondisi yang ada sekarang ini ya Pak Jokowi. Pandemi ini tidak berarti apa-apa di popularitas Pak Jokowi. Kita hancur lebur, tapi coba diukur, ya, popularitasnya masih tinggi. Kesukaan rakyat sama Pak Jokowi masih tinggi. Tidak ada pengaruhnya. Kita nggak punya penghasilan dalam hampir 2 tahun ini, tidak ada apa-apanya gitu. Sama juga sampaikan tadi Pak Dokter bahwa menteri aja yang boleh dikatakan rakyat kalau kita lihat sekarang, kalau bisa 3 periode, saya curiga pasti dipilih Pak Jokowi lagi ke presiden periode ketiga. Kalau memungkinkan karena situasi yang ada sekarang masih seperti itu. Dan tetap harus dimasukkan dalam satu opsi, bisa saja itu dipaksakan di titik terakhir. Ada skenario-nya. Ada skenario-nya, pertama perpanjang minimal kalau nggak bisa 5 tahun diperpanjang 2 tahun. Alasan 3 tahun, alasan 2 tahun ini nggak bisa ngapa-ngapain kita. Tolong dibantu untuk 2 tahun lagi tambah, misalnya begitu kan? Itu kalau lebih bisa terjadi di sana. Tapi kalau tidak bisa, minimal penerusnya itu dia menentukan. Kalau jadi saya kira ini main strategi yang cukup luar biasa dalam perkembangan ke depan. Dan kalau kita melihat calon-calon disebut tadi, kalau saya bicara Pak Sandi, tentu sudah melihat situasi seperti itu. Tidak langsung serta-merta, meskipun dia punya basis katakanlah milenial, kemudian disuka emak-emak lebih-lebih dan sebagainya, ya kan? Tapi secara jelas atau frontal mengatakan saya maju, itu tentu menunggu
menunggu signal dari dua orang. Dari orang. Pertama Menunggu presiden, dan hitung. iya, kedua dari Pak Prabowo. Saya kira itu. Baik. Kita baca situasi seperti itu. Baik. Artinya memang kalau Pak Prabowo dengan Pak Jokowi mau memaksakan arah politik dan mereka sepakat, ya saya pikir Selesai selesai bareng-bareng. bareng. Iya. Ya itu mungkin barangkali ya salah satu strategi Pak Prabowo pada Korea. Kenapa akhirnya memutuskan masuk pada barisan pemerintah? Karena selain dia melihat situasi kekuatan politik Jokowi seperti dipaparkan tadi Karen Daku, itu real fakta. Kedua, ada ruang-ruang kebersamaan, ada ruang-ruang apalagi kolaborasi politik, gerakan politik yang mereka bisa bangun di 2024 ini, Pak Dokter ya. Nah, kira-kira kalau dilihat situasi seperti ini, memang kelihatannya faktor elektoral ini tidak akan menjadi patokan ya, Pak Dokter. Kelihatannya orang yang memiliki elektoral yang tinggi tidak bisa berbangga diri dengan situasi politik saat ini. Seperti itu karena ya itu tadi memang Pak Jokowi ini caranya menguasai peta politik ini sangat luar biasa. Kalau Pak Dr. Andi Ali sendiri melihat bahwa selain tadi yang dipaparkan Karen Daku, adakah mungkin opsi-opsi politik yang lain yang mungkin bisa terjadi dan siapa aktor-aktor yang bisa menciptakan itu? Karena tentu kita juga tidak bisa meremehkan tokoh-tokoh bangsa Karen Daku ya. Kita tidak bisa meremehkan sosok seorang Pak JK dengan segala pengalamannya, Amin Rais dengan segala pengalamannya, Pak SBY dengan segala pengalamannya, karena ada faktor yang juga tidak bisa dinafikan karena bahwa Demokrat dengan PDIP itu kan nggak pernah nyambung, dan PKS juga dengan PDIP chemistry-nya belum ketemu, dan ya ada juga kekuatan-kekuatan yang punya kemampuan untuk mencukupkan ya satu pasangan ya gitu. Tetapi kan tentu ini yang perlu kita kaji, apakah tokoh-tokoh ini berani mengambil risiko itu untuk melawan Jokowi? Bagaimana analisis Pak? Nah, yang saya mau bilang sebenarnya peluang untuk muncul opsi-opsi lain selain yang kita bicarakan tadi sebenarnya sangat besar. Itu karena seperti tadi yang saya bilang, ada momen yang akan membalikkan segalanya, gitu, yaitu di amandemen undang-undang. Gitu. Jadi amandemen undang-undang tidak hanya kemudian akan merubah konstelasi politik, ya. Jadi kalau dia diikuti oleh nanti setelah amandemen lalu kemudian ada perubahan undang-undang politik, tentu konstelasinya akan berubah secara drastis. Tapi kemudian misalnya kalau ada opsi misalnya Jokowi dikasih 3 periode atau perpanjangan, tentu saja nanti akan muncul pergolakan gitu yang akan mendorong, dan pergolakan itu tentu akan memunculkan pahlawan-pahlawan baru gitu, dan partai pada saat itu konstelasi politiknya kan akan kacau gitu, dan partai akan mengambil keuntungan. Dan saya rasa itu skenario yang bisa muncul gitu loh. Tapi kalau segala sesuatunya saya rasa berjalan normal, misalnya amandemen ini kemudian hanya berputar pada PPHN dan DPD, saya rasa ya skenario-nya akan tetap begitu gitu ya. Jokowi akan menjadi key player gitu. Dia mau taruh pionnya di mana ya, pion itu akan jadi perdana menteri. Begitulah ceritanya. Tapi sebenarnya kita juga tidak bisa menafikan bahwa ada sosok-sosok lain yang kemudian berdiri di belakang Jokowi yang sebenarnya jauh lebih powerful, yang memang punya kekuasaan untuk
mengendalikan itu. Jadi saya rasa Jokowi hanya perpanjangan tangan dari tokoh-tokoh powerful ini, dan mereka lah kemudian yang akan menentukan konstelasi. Tapi memang tadi amandemen itu akan mengundang peluang negara dan oligarki besar ini, dan masyarakat itu berhadapan-hadapan kalau terjadi isu yang tidak dikehendaki. Nah, yang mungkin lebih akan memperparah saya rasa dengan pola persebaran informasi yang sekarang yang lebih gampang itu. Jadi skenario itu sangat memungkinkan. Tapi memang kita juga lihat bahwa pilihan-pilihan politik itu belum mengerucut pada satu nama, gitu ya. Berbeda di waktu Jokowi mau dijadikan presiden, jauh-jauh hari sebelumnya dia sudah dimunculkan. Lalu dibentuk seakan-akan dia adalah politisi karir dari Solo pindah ke Jakarta, dan sekarang Situasi berbeda dengan Ganjar. Belum ada politisi yang seperti itu gitu. Kita mungkin berpikir Risma akan muncul gitu. Ternyata Risma diambil ke Jakarta untuk dimatikan karirnya gitu ya. Jadi menteri, tapi ya gitulah. Gitu. Jadi harapan kita Risma akan menjadi seperti Jokowi ya sudah sirna. Ganjar ternyata juga tidak diperlakukan seperti itu gitu. Ya. Yang Bahkan cenderung dihalang-halangi. Anies misalnya, Ridwan Kamil, mereka tokoh yang saya rasa muncul dengan sendirinya ya, tanpa bantuan oligarki kekuasaan yang powerful, walaupun pasti ada yang membantu, tapi tidak ini. Tapi juga polanya agak berbeda gitu. Jadi kita juga bisa memastikan bahwa oligarki kekuasaan ini juga masih galau sebenarnya menentukan pilihan pasca Pak Jokowi. Gitu. Jadi memang semua masih berpeluang saya rasa, tapi itu tadi bahwa kalau amandemen undang-undangnya aman, maka kira-kira ya skenario-nya memang sudah bisa kita pastikan head to head. Bagus. Baik sahabat dan sobat Ipiso, saya pendalaman dengan Karendaku sebelum kami tutup diskusinya. Karena ada satu opsi juga yang perlu kita kaji secara matang sebagai kader Gerindra dan juga sebagai orang dekat dari Pak Sandi. Saya dan beberapa analis-analis yang sering kita temani berdiskusi itu memprediksi ketika Megawati memaksakan Pak Prabowo dengan Puan berpasangan, kemungkinan Pak Jokowi tidak ikut pada pola itu. Kenapa? Karena kelihatannya Pak Jokowi lebih nyaman ketika ada pada Ganjar the next pelanjut ya kan gitu. Nah, situasi ini juga perlu mungkin karena dikaji oleh Gerindra itu sendiri, sehingga saya pikir Gerindra kan harus mengambil dua pilihan, ikut Bu Mega atau ikut Jokowi, karena menurut saya tidak ada jaminan Jokowi dengan Bu Mega ini bisa sejalan di 2024. Sangat tergantung pada pilihan-pilihan figur yang mereka sepakati kan gitu. Nah itu. Kemudian yang kedua, saya melihat sekarang ini sudah ada tokoh-tokoh yang sementara memposisikan diri sebagai tokoh oposisi yang mengorbitkan Anies, Pak JK, Amin Rais, dan tentu tidak bisa diabaikan karena sepak terjauh mereka dan kemampuan komunikasi politik mereka, lebih politik mereka, apalagi Pak JK kan yang kita tahu dekat sama Partai Islam, dekat sama Golkar. Kalau kalian sendiri bagaimana mengantisipasi situasi seperti itu ketika berubah dari situasi dari awal tadi kita diskusikan? Iya, jadi perlu kita pahami dulu bahwa seluruh kekuatan politik yang ada di negara kita sekarang di Indonesia ini itu hampir semuanya itu bulunya satu,
Kalau kita lihat situasi pada saat sekarang ini, meskipun dengan latar belakang berbeda, ada nasionalis, ada keumatan, ya, Religius. ada religius. Jadi meskipun dia seolah-olah seperti berbeda, tapi kami melihat katakan di Partai Gerindra sendiri, hampir semuanya itu mengarah kepada satu titik pola pikir yang sama. Kalau kita melihat, ya, siapa yang bisa menyangka dengan persaingan yang begitu keras kemarin pada saat Pilpres 2 kali, bukan 1 kali saja. Ya, sebelumnya Prabowo Hatta, ini Prabowo Sandi, itu 2 kali berhadapan dengan Pak Jokowi, segitu kerasnya. Tapi siapa yang menyangka ketika setelah Pilpres, Pak Jokowi dengan tangan terbuka merangkul Pak Prabowo sebagai salah satu menterinya. Setahun kemudian merangkul juga Pak Sandi sebagai salah satu menterinya. Kemudian tidak lama kemudian, ya, katakanlah tahun ini partai di luar pendukung Pak Jokowi itu PAN juga ikut merapat kepada pemerintah. Ya, tinggal 2 saja partai di parlemen, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat. Dengan positioning seperti ada sekarang ini, ya tentu kita sulit untuk mencoba, kalau dengan regulasi yang ada sekarang, sulit untuk mencoba membalikkan keadaan. Katakanlah, Ketika Jokowi pecah dengan Megawati, itu yang sulit ya. kalau kalian melihat situasi sekarang, pandangan kita ada sesuatu yang tidak pas, ada sesuatu yang tidak pas terjadi, pandangan kita, ya kan? Tapi kalau kami melihat secara, ya katakanlah mungkin sudut saya memandangnya berbeda, khususnya mungkin Pak Dokter juga berbeda, Pak Dir juga berbeda, tapi kami melihatnya bahwa sebenarnya ini situasi-situasi yang ada sekarang ini di-create by design, bukan tiba masa tiba akal. Ini didesain ini. Situasi yang ada sekarang ini by design. Ya. Tidak bisa lagi seperti yang dulu ketika tiba-tiba katakanlah Presiden Megawati 3 bulan sebelum Pilpres Pak SBY mendeklarasikan sebagai tokoh yang dizolimi, tokoh yang menjadi salah satu sosok yang tiba-tiba muncul membalikkan situasi. Padahal yang dilawan adalah incumbent yang luar biasa. Kalau kami lihat situasi saat sekarang agak sulit terjadi. Dan ini dijaga sedemikian rupa oleh para yang terhormat di DPR situasi ini, sehingga ini mereka kontrol terus sampai tiba masanya nanti ketika mungkin pada Pilpres atau Pileg. Apalagi nanti penentuan Pileg itu tidak seperti yang kemarin lagi. Penentuan Pilpres maksudnya tidak seperti yang kemarin. Kemarin itu usungan dipakai yang lalu. Hasil pemilu yang lalu kan. Kalau sekarang tidak. Usungan nanti ini adalah hasil pemilu hari ini gitu. Jadi dan saya kira partai-partai yang ada sekarang ini sudah cukup nyaman dari situasi yang ada. Pernah ada suaranya, sekeras apapun PKS bersuara, Demokrat sekeras apapun bersuara, ini Pak Presiden tetap dengan trik-trik yang lain yang mencoba memaintenance 2 partai ini. AHY digoyang sedemikian rupa oleh Pak Muldoko, tetap Presiden memilih AHY dengan Demokratnya gitu kan. Pak Muldoko tidak bergerak apa-apa. Itu salah satu bentuk maintenance saya kira kepada Demokrat. Begitu juga dengan PKS. Dengan beberapa posisi mungkin di DPR lah dan sebagainya. Itu tetap kondisi ini sangat terjaga. Kemarin PKS sempat mengeluarkan statement Anies Sandi di tingkat presiden. Tapi dengan serta-merta pula dikatakan bahwa itu hanya perlu dapat terjadi presiden PKS, bukan dari suatu. Jadi ini pola-pola seperti saya kira agak dimainkan terus sampai terakhir, dan kami tentu saja di Partai Gerindra, Pak Sandi dengan cara yang ada sekarang bergerak sesuai dengan aturan main saja. Dia keliling Indonesia karena tugasnya adalah 7 hari seminggu, 4 hari di luar, ya 3 hari di kementerian. Lebih banyak di luarnya memang. Tanda kutip, apakah itu kampanye atau tidak, tapi kami melihatnya itu sebagai tugas dia sebagai. Ya, apakah nanti ada benefit yang didapatkan dari kunjungan-kunjungan itu, tapi ada satu yang perlu dijaga, bahwa setiap kunjungan ini kan, kalau kami melihat, situasi yang ada di lapangan ini sangat terkontrol oleh pemerintah. Ya. Jadi mudah-mudahan dengan
kondisinya yang ada seperti sekarang, peluang Pak Sandi untuk tetap bekerja, memperjuangkan aspirasi rakyat, itu bisa melalui posisi sekarang. Kalaupun ada peluangnya untuk maju ke depan itu, seperti saya kembali lagi, kuncinya ada dua. Di Partai Gerindra Dan Pak Presiden. dan Pak Presiden. Semua pasti merapat. Pak Prabowo pun pasti ke Pak Presiden. Seperti Pak Amran Sulaiman juga, dengan kekuatan yang beliau miliki, dekat dengan Pak Jokowi, itu juga pasti menjadi salah satu pertanyaan. Begitu pula dengan calon yang lain, Ganjar Pranowo, satu kampung dengan Pak Jokowi, ya kan? Itu pasti menjaga kondisi seperti itu. Mereka semua merapat kepada Pak Jokowi. Jadi untuk merubah situasi, kami sampai saat ini belum melihat ke arah situ. Kita bekerja normatif terus, normatif terus. Ketika mungkin waktunya tiba, sudah pilihan itu harus ada. Saya kira dengan hitung-hitungan yang seperti tadi, pilihan itu pasti ada dengan mengarah seperti tadi itu, seperti sampai Pak. Ini head to head. 15 Mei ke 20 Oktober ini tidak mungkin untuk 20 tahun. Tidak, betul. Kali Jadi kita lihat saja siapa 4 orang yang akan naik panggung. yang mendapatkan berkah Jokowi. Yang mendapat berkah. 4 orang itu. Itu tadi ada 10 kan? Cuma 4 yang naik panggung. Iya. Baik, sahabat dan sobat Ipiso, dari kesimpulan dua narasumber kita, memang situasi politik saat ini itu sangat terkontrol karena memang yang membuat situasi politik itu terkontrol karena kursi yang digunakan calon presiden adalah kursi yang 2019. Artinya itu terkontrol. Artinya sejak dari sekarang sudah dikontrol oleh Pak Presiden itu sendiri. Artinya besar kemungkinan Pilpres 2024 head to head dan kedua-duanya adalah orangnya Pak Jokowi. Jadi siapapun yang menang, Pak Jokowi adalah pemenang. Nah, ini yang paling mungkin seperti itu. Jadi bisa disimpulkan, bisa saja memang Prabowo Puang, Ganjar dengan Andi Ambrang atau dengan Sandiaga yang sangat berpotensi pada empat nama ini. Kalau saya, karena lebih cenderung ke 5 nama ini yang berada pada 4 nama. Jadi nanti antara Pak Sandi dengan Pak Ambrang akan ada yang gugur salah satunya. Kan siapapun yang menang orangnya Pak Jokowi. Artinya peluang Pak Anies untuk maju kelihatannya akan sulit ketika penyatuan kekuatan dan kolaborasi gerakan politik antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu dijaga sampai menjelang 2024. Baik, nanti kita lanjutkan sambil melihat situasi politik ke depan. Karena berbicara tentang dunia politik itu kita tidak bisa langsung mengunci 100% ya. Tidak bisa. Iya, tidak bisa. Karena selalu cair dan dinamis. Dan ya tentu kita juga tidak bisa menafikan jangan sampai Allah Subhanahu wa taala menginginkan orang-orang tertentu tiba-tiba muncul. Dan ini kan belum bisa kita bayangkan. Tetapi kalau kita lihat situasi sampai hari ini, yang didiskusikan tadi karena aku dengan Pak Dokter, itu adalah fakta, realitas politik sampai hari ini, sahabat dan sobat Ipiso. Terima kasih Kareng sudah mengedukasi masyarakat Indonesia. Pak Dokter, ya Jaki jenuh diundang karena aku Pak Dokter untuk mengedukasi. Ya. Ke depan juga mungkin kita bisa membedah kekuatan partai politik. Siapa yang berpotensi berada pada 3 besar atau apa dan lain-lain. Karena kan ini juga asik untuk didiskusikan. Akhir kata dari saya, Suwadidus Amir, mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua narasumber dan sahabat-sahabat dan sobat-sobat Ipiso dimanapun Anda berada. Sampai jumpa pada diskusi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.